Dua organisasi mahasiswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlibat bentrokan. Akibat bentrokan ini, belasan mahasiswa terluka. Bentrokan antara dua kubu organisasi mahasiswa terjadi di kampus Universitas Al-Asyariah Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dua kelompok yang bertikai adalah organisasi HMI dengan PMII. Keduanya saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibatnya sejumlah kaca dan atap bangunan rusak. Bentrokan semakin sulit dikendalikan. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara, namun tidak dihiraukan. Bahkan saling serang meluas hingga ke ruas jalan. Kami kan ada kesepakatan bahwa semua bendera tidak usah ada dipasang. Ya udah dipasang. Tiba-tiba semua atribut dirusak, Pak. Dirusak Dirusak semua. Terus kawan-kawan di sini dipukul juga. Dipukul. Dan pernyataannya dia kami duluan menyerang. Bagaimana kami menyerang dengan jumlah yang sedikit? Ada korban kan? Ada satu pecah kepalanya, satu pingsan. Akibat bentrokan ini, belasan mahasiswa terluka. 3 di antaranya alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan. Saat ini pihak universitas dan aparat kepolisian masih terus lakukan mediasi dengan pengurus kedua organisasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Dua pelaku penculikan terhadap balita di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku yang berencana meminta tebusan uang 100 juta rupiah tersebut akhirnya melepas korban karena mengetahui aksi penculikannya menjadi viral di media sosial. Inilah dua pelaku penculikan Tono dan Tri yang berhasil diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang. Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda, di mana pelaku Tono berperan menculik korban, kemudian korban diserahkan ke pelaku Tri dan langsung disekap di sebuah rumah kosong. Penculikan terhadap balita berusia 3 tahun ini terjadi pada Jumat sore 19 Februari lalu, saat korban sedang bermain sepeda di depan rumahnya. Tadinya kedua pelaku berencana meminta uang tebusan sebesar 100 juta kepada keluarga korban. Namun mengetahui aksi penculikan yang terekam CCTV ini viral, kedua pelaku pun berubah pikiran. Pelaku Tri langsung menyerahkan korban dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat. Pelaku berdalih menemukan korban di Jalan Nordin Panji, Sukarame, Palembang. Pengakuan pelaku tak langsung dipercaya polisi. Alhasil, kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diringkus di persembunyiannya masing-masing. Ada seorang anak pukul 5 sore, itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Nah, Dia makan, mandi, HP, dia tuh tinggal ke mereka. rencananya gitu tuh nak minta tebusan. Iya. Berapa? 100. 100 juta. Iya. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua bidan jadi tersangka penjualan bayi di Medan, Sumatera Utara. Mereka kedapatan menjual bayi berusia 3 minggu dengan harga 13 juta rupiah. Polisi menangkap 2 oknum bidan yang diduga terlibat dalam perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. Kedua oknum bidan ini diringkus di kediamannya di Desa Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keduanya diketahui menjual bayi kepada tersangka RS yang telah ditangkap terlebih dahulu. Saat penangkapan, polisi temukan bukti transfer pembayaran senilai 13 juta rupiah. Polisi kemudian menetapkan kedua bidan dan pembeli bayi sebagai tersangka. Jadi setelah didalami, dikembangkan, ketemu dengan RS, disitulah ketemu bayi yang kedua. Bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 3 minggu. Kemudian dari RS ini penyidik kembali mengembangkan, menemukan
satu lagi yang diduga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu SP, berprofesi juga sama, bidan. Sementara itu, bayi laki-laki berusia 3 minggu yang akan dijual tersangka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, harap awasi anak Anda jika sedang bermain telepon genggam di luar rumah. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang bocah jadi korban penjamretan. Ia sempat terseret motor penjamret saat berusaha mempertahankan telepon genggamnya. Aksi seorang pria bermotor yang menjamret telepon genggam bocah kelas 2 SD di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, terekam CCTV. Korban sempat menarik jaket pelaku saat kabur, namun korban terjatuh dan terseret motor pelaku hingga terluka di wajah dan kaki. Menurut warga setempat, pelaku yang mengenakan jaket ojek online berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Saat korban lengah, pelaku kemudian menjamret telepon genggam milik korban. Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak kan main di sini. Terus itu ya bisa main dari sini terus ke sana. Terus mungkin mau pulang atau gimana. Terus kebetulan ada ada orang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat. Yang intinya kebetulan yang ditanyakan itu bukan daerah sini. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena sudah 2 kali beraksi di wilayahnya. Sementara pihak kepolisian masih mempelajari rekaman kamera CCTV untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Banjir di sejumlah wilayah ibu kota sudah berangsur surut, salah satunya di wilayah Semanggi, Sudirman, Jakarta Pusat. Tak hanya sudah bisa dilintasi kendaraan, sejumlah warga pun sudah mulai berolahraga di kawasan ini. Minggu pagi sejumlah titik banjir di wilayah Jakarta sudah berangsur surut, salah satunya di wilayah Semanggi, Jakarta Pusat. Terlihat genangan di wilayah ini sudah 100% surut. Sejumlah kendaraan pun sudah bisa melintas di wilayah ini. Tak hanya itu, warga mulai berolahraga di wilayah ini seperti bersepeda maupun jalan santai. Kawasan Pondokarya, Jakarta Selatan masih digenangi air banjir. Meski demikian, tinggi air berangsur surut hingga tersisa setinggi lutut orang dewasa. Karena banjir mulai surut, warga memutuskan kembali ke rumah dan membersihkan sisa banjir. Meski sebagian warga sudah mendapatkan bantuan makanan, namun warga masih membutuhkan obat-obatan karena sebagian anak-anak mulai terserang gatal. Ya, memang kawasan Semanggi ini yang kemarin sempat terjadi banjir yang memang cukup tinggi dan sangat mengganggu aktivitas warga di sana. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Dan banjir di sejumlah titik ibu kota sudah mulai surut, pemirsa. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Revika Sibarani yang sudah berada di Kemang, Jakarta Selatan. Revika, seperti apa kondisi saat ini di Kemang? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, banjir yang sempat menggenangi wilayah Kemang Utara, Jakarta Selatan sejak pagi tadi ini mulai surut, di mana pantauan kami sejak pagi tadi warga sekitar akhirnya secara serempak mulai membersihkan area rumah mereka dari sisa banjir yang sudah terjadi sejak Jumat lalu. Secara khusus di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Kemang Utara 9, ini Davi, Lovi, dan pemirsa, terlihat warga sejak pagi tadi bergotong royong membersihkan kawasan ini dari sisa-sisa lumpur. Bisa dilihat memang warga juga dibantu dengan petugas PPSU setempat. Dan memang jika kita bandingkan dengan pagi tadi, ini lumpur di kawasan ini cukup parah. Namun siang hari ini kami sudah melihat lumpur ini sudah mulai berkurang dengan dibantu oleh petugas PPSU yang bekerja di tempat ini. Memang dapat kami informasikan, Davi, Lovi, dan pemirsa, bahwa dari 5 RW, ada 4 RW yang tergenang banjir di kawasan Kemang ini. Dan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan di RW 4 ini paling parah, yakni mencapai 2 meter ketinggian banjir. Oleh karenanya, selain akhirnya merendam rumah warga, kami juga dapat informasikan banjir yang terjadi beberapa hari terakhir ini menyebabkan adanya tembok
milik RPH di kawasan ini yang juga akhirnya jebol, dan memang direncanakan nantinya setelah kawasan ini bersih dari sisa-sisa lumpur, warga setempat akan mulai melakukan perbaikan terhadap tembok dari RPH di kawasan ini yang sempat rusak beberapa waktu terakhir. Dan dapat kami informasikan sebelumnya memang terdapat 4 posko pengungsian di tempat ini, di 4 RW yang diletakkan di setiap RW-nya, dan memang untuk hari ini, tepatnya pada pagi ini, Davi, Lofi, dan pemirsa, memang sebagian besar warga sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk akhirnya membersihkan area rumah mereka. Sementara untuk bantuan juga terus berdatangan dari pihak RT RW setempat, sehingga akhirnya warga ini tidak berkekurangan akan bantuan. Namun untuk kebutuhan air bersih dikatakan memang sempat terhambat begitu. Namun pada hari ini mengingat listrik juga sudah kembali menyala, akhirnya kebutuhan air dapat kembali dipenuhi oleh warga sekitar. Dan dapat kami informasikan banjir yang disebabkan juga akibat kiriman dari air Katulampa Bogor diketahui ini merupakan paling parah dibandingkan tahun 2020, sehingga warga berharap kejadian serupa ini tidak terulang kembali demi mencegah adanya terhambatnya mobilitas dan aktivitas dari warga. Davi dan Lofi. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda dari Kemang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.